Selamat datang di channel dari Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Komalasari dengan NIM 1912165. Saya berasal dari kelas PAI 5B. Nah, MK-nya itu tentang pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian strategi dalam pembelajaran, yaitu pengertian atau definisi strategi pembelajaran adalah suatu usaha untuk menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu model tipe strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan metode ceramah, yaitu penurunan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Nah, itu kelebihan dalam metode ceramah ini adalah metode yang mudah dan murah. Terus guru juga dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Terus kalau kekurangannya yaitu materinya lebih sulit untuk mendeteksi tingkat pemahaman siswa gitu. Terus yang kedua itu dengan metode demonstrasi. Nah, itu merupakan jenis metode yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa dengan campur penjelasan. Jadi sambil dijelasin gitu ya. Terus strategi pembelajaran memahami apa itu strategi pembelajaran dan contohnya itu dalam dunia pendidikan di Indonesia. Strategi pembelajaran ini sangat dibutuhkan dan di dunia pendidikan sehingga sistem belajar mengajar di kelasnya itu tidak menjadi monoton atau membosankan. Nah, strategi pembelajaran membantu siswa mengembangkan pola berpikirnya. Seperti tadi definisinya, secara umum pengertian definisi strategi itu suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam pembelajarannya. Terus khususnya juga dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rencana sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Ada juga mengemukakan tentang strategi pembelajaran, yaitu dari Hilda Taba. Strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku guru untuk mendapatkan mengakomodasi suatu variabel pelajaran secara standar dan sistematis. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis strategi pembelajaran. Model yang pertama yaitu model tipe strategi pembelajaran adalah model ceramah, yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh gurunya. Nah, terus metode demonstrasi yaitu merupakan jenis metode yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa dicampur dengan penjelasan seperti itu ya. Terus ada lagi tentang metode diskusi. Nah, metode ini merupakan jenis metode yang menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Kelebihannya itu mendapatkan rangsangan siswa untuk berpikir lebih kreatif. Nah, kalau kekurangannya itu kegiatan diskusi ini seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, hanya siswa-siswa itu saja. Terus dalam pelaksanaan pendidikannya banyak juga contoh strategi pembelajaran yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu model tipe strategi pembelajaran. Ada model ceramah, yaitu penuturan materi. Ada metode simulasi, merupakan metode yang menghadirkan situasi tiruan yang dimaksudkan agar setiap siswa memahami konsep juga materi yang disampaikan. Nah, kalau kelebihannya itu dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya. Kekurangannya ada beberapa faktor psikologi siswa yang misalnya rasa malu ketika ia sedang melakukan simulasi tersebut. Itu. Organisasional strategi, yaitu merupakan strategi yang berhubungan dengan konten dari suatu mata pelajaran. Terus yang kedua yaitu strategi penyampaian atau deliver strategy, yaitu strategi yang berkaitan dengan cara penyampaiannya materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu
yaitu strategi pengolahan atau manajemen strategi yang berhubungan dengan peran guru dalam menata interaksi antara siswa yang bervariabel-variabel lainnya. Pengertian media yaitu pengertian media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, media ini disebut jenis media. Contohnya ada media cetak. Nah, contohnya itu seperti buku, ada modul majalah, ada gambar, poster, terus peta, foto-foto, majalah dinding, papan planer, dan LKS, guntingan koran atau yang lainnya. Terus yang kedua yaitu ada media audio, yaitu siaran radio, CD atau broadcast lagu, musik, file MP3, telepon, dan lainnya. Terus ada media audio visual. Audio visual itu seperti film, televisi, video, dan ada lagi jenis media multimedia interaktif game atau aplikasi berbasis Android gitu ya. Terus ada juga e-learning. Nah, e-learning ini ada seperti Ruang Guru, Genius, Google Classroom, dan lain-lain. Ada lagi media dengan realita, yaitu tumbuhan, bebatuan, pepohonan, mata uang, pokoknya yang ada di sekitar kita, yang realita. Terus ada lagi kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, dalam menggunakan media pembelajaran, guru harus memastikan bahwa media yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. Untuk itu, ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan memilih media, yang karakteristik media, alternatif media pembelajaran yang dipilih, macam-macam metode pembelajaran aktif dan pembelajaran PAI. Yang pertama itu metode konvensional, yakni dengan ceramah. Terus ada lagi yang metode diskusi, ada yang udah aku jelaskan yang tadi. Terus ada lagi metode demonstrasi, terus metode ceramah plus gitu ya. Kalau metode ceramah doang kan ada metode ceramah aja gitu, tapi kalau metode ceramah plus itu seperti metode ceramah, tapi di akhir metodenya ini, pengajarannya ini ada pengisian soal seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.